di dalam Matius 5. Ini semuanya tentang perkataan-perkataan Tuhan Yesus yang saya ambil. Matius 5 ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi bukan hanya perbuatan. Jadi kita membaca perjanjian lama ya, peraturan-peraturan kelihatannya sangat berat. Namun Tuhan Yesus memperkenalkan nilai-nilai yang lebih tinggi untuk kehidupan sebagai orang kerajaan. Tuhan Yesus tidak hanya mengajarkan akan perbuatan-perbuatan yang salah, seperti tidak boleh lakukan ini, mencuri, membunuh, berzina, dan lain-lain. Akan tetapi Tuhan Yesus mengajarkan akan sikap hati, perangai hati yang ada di dalam. Itu lebih penting, saudara. Kita melihat di sini, Tuhan menekankan di sini bahwa mencuri, berzina, dan sebagainya, itu berasal dari hati. Oleh sebab itu, hati itu harus murni. Hati itu harus bersih. Jadi bukan apa yang nampak di luar, tapi di dalam hati. Jadi yang Tuhan lihat itu adalah di kedalaman hati kita. Jadi orang mengatakan jangan berzina, tetapi melihat perempuan dan kemudian sudah menginginkannya itu dalam hati, itu sudah berzina. Jadi semuanya dimulai dari hati. Pola pikir kerajaan itu semua dari hati. Karena memang hati itu adalah pancaran kehidupan. Jadi penekanannya lebih daripada sikap hati seseorang. Bukan kepada apa yang nampak di luar. Karena perbuatan itu hasil daripada sikap hati yang di dalam. Jadi perbuatan-perbuatan itu adalah manifestasi dari apa yang ada di hati saudara. Buah dari apa yang ada di hati saudara. Nah, Tuhan lebih melihat hati. Sebab itulah Tuhan lebih melihat hati. Dia tahu kedalaman hati kita. Nah, ini tantangan buat kita, cara berpikir kita yang cenderung menghakimi orang yang kelihatan hanya di luar saja. Ada istilah don't judge book by the cover, ya. Jadi seringkali kita hanya melihat di luar. Nah, Tuhan melihat kedalaman. Akan tetapi Tuhan melihat dari dalam, penyebab dari perbuatan itu, bagaimana sikap, perangai, kemudian keinginan-keinginan di dalam hati kita. Jadi kita dihakimi oleh Allah bukan hanya oleh tindakan perbuatan kita, tetapi motivasi kita, motif-motif yang ada di hati kita, sikap hati kita yang paling dalam. Jadi paradigma kerajaan, pikiran kerajaan yang melampaui perbuatan luar. Dan ini menguji hati. Membongkar motivasi-motivasi yang tersembunyi, yang salah. Sikap hati dan keinginan-keinginan yang tak bernilai.